Berjumpa lagi dengan Albara. Kita lanjutkan cerita Budak Bayangan. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Budak Bayangan bab 2246, Anak-anak Perang. Jauh di bawah, di tanah, Sunni perlahan-lahan kehilangan kendali melawan Anvil. Ujung pedang berlumuran darah sudah menekan lehernya, menusuk kulitnya. Darah mengalir perlahan ke bilah pedang, mencoba kembali ke sumbernya. Namun, tangannya yang gemetar terlalu lemah untuk menahannya. Genggamannya masih kuat, mencegah pedang terkutuk itu bergerak lebih jauh. Pada saat itu, tersiksa oleh keputusasaan dan rasa sakit, Sunni tiba-tiba melihatnya dengan jelas. Kehendak dan cara Raja Pedang menggunakannya. Bentuk samar jalan menuju supremasi. Potongan-potongan pengetahuan yang terpisah dan hal-hal yang telah diamatinya semuanya menyatu, jatuh pada tempatnya. Dan tiba-tiba, semuanya masuk akal. Matanya menyipit. Semuanya masuk akal, tetapi Sunni masih belum tahu apa yang harus ia lakukan. Yang ia dapatkan bukanlah peta, melainkan semua alat yang ia butuhkan untuk menggambar peta itu, lalu memetakan rute menuju tujuannya melalui peta itu. Jika saja dia punya waktu, tetapi tidak ada waktu, dia akan dibunuh dalam hitungan detik. Sunni menggertakkan giginya, putus asa dan menolak menyerah. Tidak. Dan saat itulah, sebuah keajaiban terjadi. Jauh di atas, awan-awan Godgrave terbelah, dan sinar-sinar cahaya yang membinasakan tercurah dari jurang putih langit yang pijar. Fragmen alam bayangan menghadapinya dengan ketidakpedulian yang dingin, tetap segelap dan sesuram sebelumnya. Namun Sunni dan Anvil saat ini tidak lagi mendapatkan perlindungannya. Merasakan awan-awan mulai pecah di atas mereka, Raja Pedang menatap Sunni dengan tatapan dingin dan penuh penghinaan, lalu menghunus pedangnya dengan kekuatan tirani. Ia pasti berharap dapat menyelesaikan tugasnya sebelum cahaya mencapai mereka, tetapi Sunni menolak untuk dibunuh. Pedang itu tidak bergerak, namun cahaya yang memusnahkan itu pun tidak mencapai mereka. Tinggi di langit, badai gemerisik pedang bergeser, dan keduanya tiba-tiba tenggelam dalam bayangan. Mengalihkan pandangannya ke atas, Sunni melihat pedang-pedang terbang membentuk perisai besar yang tak tertembus di atas mereka. Bilah-bilah sihir itu ditekan erat satu sama lain, sehingga tak ada celah di antara keduanya. Dan karenanya, tak ada cahaya yang mencapai tanah di bawah. Tentu saja, langit Godgrave tidak cukup pemaaf untuk dihentikan oleh penghalang baja biasa, terpesona atau tidak. Pulau-pulau cahaya merah menyala telah menyebar di permukaan perisai langit. Tetes-tetes cahaya berjatuhan, dan tak lama kemudian, logam cair menghujani langit. Pedang-pedang itu dimusnahkan, tetapi jumlahnya sangat banyak, sehingga untuk saat ini, penghalang itu masih bertahan. Namun, itu tidak berlangsung lama. Sunni menundukkan pandangannya dan menatap Anvil, merasakan bilah pedang terkutuk itu menggores tulang tangannya dan menusuk lebih dalam ke lehernya. Dia menggambar peta dengan penuh semangat, dan kemudian, dia melihatnya. Dia akhirnya mengerti cara mencapai supremasi. Jauh di atas, Nevis hanyut dalam jurang putih mengerikan di langit tak bertuhan. Tak ada angin di sini, tak ada harapan, dan tak ada keselamatan. Hanya keheningan dan cahaya menyilaukan yang melampaui api, melampaui cahaya, melampaui panas. Cahaya itu adalah inkarnasi kehancuran. Kehancuran itu sendiri, sebuah kekuatan dari sebelum waktu ada yang mampu menghapus seluruh dunia dari keberadaan. Menghapus keberadaan itu sendiri, Nevis terbakar. Tubuhnya terbuat dari api, tetapi api itu pun sedang dihancurkan. Jiwanya berubah menjadi abu, dan abu jiwanya berubah menjadi ketiadaan.
Di sana, di jurang putih yang kejam itu, Nevis kehilangan raganya, pikirannya, jiwanya. Dirinya sendiri ditelanjangi dan dibersihkan dari segalanya, hingga yang tersisa hanyalah jiwanya yang telanjang. Semangatnya pun mulai runtuh. Namun ia masih memiliki tekad. Tekadnya lahir dari rasa sakit, dari api, dari keyakinan, dari kerinduan. Maka dari itu, dia pun berkehendak untuk mewujudkan dirinya. Dia bertekad untuk terlahir kembali dari api, untuk diberkati oleh api. Dia mengucapkan nama sejati kehancuran, melindungi dirinya dari kehancuran. Bahkan saat Nevis terbakar, dia menyembuhkan dirinya sendiri dan terbakar lagi. Mempertahankan keseimbangan yang rapuh, tak mati maupun hidup, ia tetap ada untuk saat ini. Ia tahu bahwa ia tak akan mampu menahan diri untuk tidak larut dalam cahaya putih dengan tekadnya yang kuat untuk waktu yang lama. Lagi pula, tekadnya tidaklah tak terbatas. Itu tidak mutlak. Namun pada momen antara hidup dan mati, Nevis akhirnya melihat jalan menuju supremasi. Dia tahu apa yang harus dia lakukan, dan apa keinginannya harus terwujud. Saya harus bertahan hidup, saya harus mati. Itulah jawabannya. Itu sangat sederhana. Tetapi Sunni tetap tidak menyadarinya selama ini. Pedang Anvil menancap semakin dalam di lehernya. Logam cair menghujani dari langit, dan jauh di atas, penghalang pedang runtuh. Sinar cahaya sudah jatuh di permukaan tulang kuno itu. Sunni harus mati, tetapi ia tak sanggup membiarkan dirinya terbunuh. Ada tipu daya di balik semua ini, setidaknya ada tipu daya untuknya. Dia akan menipu untuk mencapai supremasi. Itu tindakan pembangkangannya. Tetap saja, kematian itu kejam dan mengerikan, bahkan bagi seseorang yang telah mati berkali-kali seperti Sunni. Ia telah berkali-kali menghindari kematian, selalu menemukan cara untuk tetap hidup. Tapi kali ini berbeda, harus begitu. Kali ini, ia harus mati dengan sungguh-sungguh, tanpa ada tipu daya atau tipu daya di dalamnya, hanya kebenaran. Sungguh tidak masuk akal hingga dia ingin tertawa. Dia pasti akan tertawa, jika saja tidak karena beberapa sentimeter baja dingin yang saat ini menusuk lehernya. Tetap saja, Sunni tersenyum miring di balik topeng Weaver. Dia membuka mulutnya dan bertanya dengan suara serak, berusaha keras agar suaranya terdengar. Hei, Raja Pedang, apakah kau ingin membunuhku? Anvil menatapnya dengan dingin. Aku mau, aku akan melakukannya. Sunni pun tak dapat menahannya, dan tertawa tertahan dan sinis. Pedang terkutuk itu memotongnya dan dia meringis. Amarah yang kelam dan penuh hasrat membunuh membubung bagai api unggun di dalam hatinya. Sunni spat, dengar, dasar brengsek, kau tak bisa membunuhku. Kau tak layak membunuhku. Dia mengumpulkan sisa tenaganya, dengan susah payah mendorong pedang Anvil beberapa sentimeter ke belakang untuk sesaat. Seorang pria yang layak membunuhku belum lahir di dunia ini. Berlutut, berdarah, benar-benar hancur, Sunni menatap Anvil dan tertawa lagi. Dan takkan pernah terjadi. Akulah pewaris kematian, dasar bodoh. Apa kau benar-benar berpikir kau bisa membunuh kematian? Satu-satunya hal yang dapat membunuh kematian adalah kematian itu sendiri. Saat cahaya terang menyinari mereka, memaksa Anvil membeku, Sunni mengangkat serpen dengan tangannya yang bebas. Odachi hitam beriak, berubah menjadi stiletto hantu. Dan tepat saat lengannya mulai hancur menjadi abu, Sunni menyeringai, mengarahkan bilah belati itu ke tubuhnya sendiri, dan menusukkannya ke jantungnya sendiri. Budak Bayangan Bab 2247, Tahta Bayangan. Sunni harus mati, tetapi dia tidak bisa membiarkan dirinya terbunuh. Dia harus menjadi orang yang mengakhiri hidupnya sendiri. Namun,
itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Lagi pula, ia unggul dalam bertahan hidup melawan segala rintangan. Jiwanya luas dan ulet, sementara tubuhnya bagaikan benteng. Ia mampu menanggung hukuman yang luar biasa berat dan menyembuhkan diri dengan kecepatan yang luar biasa. Sekalipun jantungnya berhenti berdetak karena suatu alasan, ada kemungkinan besar ia bisa bertahan hidup hanya dengan memaksa darahnya mengalir sendiri. Itulah sebabnya Sunni menusuk dadanya dengan stiletto gelap, dengan ular. Dengan pedang pembunuh yang merupakan perwujudan kematian itu sendiri. Matanya terbelalak saat bilah dingin itu menusuk jantungnya. Rasa dingin itu menyebar dalam sekejap, merasuki seluruh tubuhnya, menariknya jatuh dan memperlambat pikirannya. Itu sangat menyakitkan, tetapi rasa sakit itu dikalahkan oleh kenyataan mengerikan atas apa yang telah dilakukannya. Ia merasakannya. Kematian datang untuk merenggut apa yang dulunya manusia, apa yang dulunya dirinya. Ia merasa tubuhnya melemah, jiwanya runtuh, pandangannya menggelap. Inilah akhirnya, dan tak ada jalan keluar dari akhir itu. Tak ada tipu daya yang bisa ia gunakan, tak ada strategi cerdik yang bisa menyelamatkannya. Finalitas dari semuanya, kehampaan abadi yang terbentang di depannya, membuat Sunni ketakutan di saat-saat terakhir. Setidaknya kematiannya cepat dan penuh belas kasihan. Dia bahkan tidak merasakan penderitaan terbakar hidup-hidup oleh cahaya yang menyilaukan itu. Hanya melihat lengannya hancur menjadi abu, seakan-akan sedang menyaksikan orang lain lenyap dari kejauhan. Nafas terakhir keluar dari bibirnya, yang selamanya terdiam. Sosok sang dewa bayangan yang sedang berlutut bergoyang, lalu terjatuh. Namun, tubuhnya tak pernah menyentuh tanah, berubah menjadi awan abu sebelum sempat menyentuh tanah. Abunya berhamburan diterpa angin. Hal terakhir yang hancur adalah tangan yang masih memegang erat pedang Anvil, dengan keras kepala menolak melepaskannya hingga saat terakhir. Tak lama kemudian, yang tersisa dari sang penguasa bayangan yang menakutkan hanyalah topeng hitam yang terjatuh ke tanah dan tergeletak di sana, sedih, menatap langit dengan mata gelap yang kosong. Dan bayangannya, ada sebuah danau yang tenang dan sunyi, bermandikan kegelapan 7 matahari yang tak bercahaya. Sebuah kuil besar dari marmer hitam menjulang tinggi di atas air yang gelap, penuh kekosongan. Sekawanan bayangan diam mengelilingi kuil, berdiri di permukaan danau yang tenang tanpa gerakan, tatapan mereka yang tak bernyawa tertuju pada bangunan kuno kuil itu. Seolah menunggu sesuatu, tak ada yang mengganggu kesunyian danau gelap itu, hingga, tiba-tiba, angin dingin bertiup di atas permukaannya. Air yang tenang beriak. Lalu, tanpa terasa pagi telah tiba, sambaran petir hitam merobek-robek kegelapan yang damai itu, jatuh dari atas dan menyambar kuil yang megah itu. Ia melewati genteng atapnya tanpa halangan, dan menghilang di dalamnya. Dan saat api hitam itu surut, sebuah bayangan baru berdiri sendirian dalam kegelapan yang tak tertembus di aula besar yang kosong. Itu adalah bayangan seorang pria muda ramping, wajahnya yang tampan diam dan tak bergerak. Matanya tertutup. Saat angin dingin mengamuk di atas danau yang bergelombang dan 7 matahari menyala dengan api gelap di atasnya, pemuda itu tetap diam dan tidak bergerak, seperti halnya pasukan bayangan di luar. Namun kemudian, kelopak matanya bergetar. Saat pemuda itu perlahan membuka matanya yang gelap, seolah-olah gelombang kekuatan tak terlihat menyebar keluar dari kuil, menembus bayangan-bayangan sunyi, dan membuat danau yang luas bergejolak. 7 matahari yang tak bercahaya menyala dengan cahaya gelap, dan air yang tenang mendidih. Sesuatu sedang terjadi pada matahari-matahari hitam, pada danau yang gelap. Pada hamparan luas keheningan tanpa cahaya itu sendiri.
seolah-olah sedang mengalami metamorfosis mendalam, mencapai kedalaman yang tak terduga. Bayangan pemuda itu seakan mematahkan rantai yang menahannya tak bergerak sedikit, menjadi hidup. Ia melihat sekeliling perlahan, mendapatkan kesadaran, lalu menarik napas dalam-dalam. Kemudian, dia berjalan melintasi aula besar kuil yang gelap dan melewati gerbangnya. Berdiri di atas anak tangga marmer hitam, pemuda yang menakjubkan itu menatap ke bawah pada banyaknya bayangan dengan matanya yang gelap, dingin, dan tanpa cahaya. Dan menanggapi kehadirannya, bayang-bayang yang tadinya tak bernyawa dan tak bergerak, akhirnya bergerak. Mereka yang berwujud manusia berlutut, sementara yang berwujud binatang menurunkan diri ke permukaan air. Mereka semua bersujud di hadapan pemuda itu, seakan menyambut tuan mereka, raja mereka, penguasa mereka. Pria muda itu menatap mereka, wajahnya tanpa ekspresi dan dingin. Kemudian, senyum sinis mengembang di bibir menawannya. Berhasil. Sunni ingin tertawa. Dia telah melakukannya. Dia telah mati dan kembali dari kematian. Kali ini, tanpa bantuan memori yang kuat atau aliran air sungai besar yang tiada henti. Dia telah mengalahkan kematian hanya dengan kemauannya. Dengan kata lain, dia telah menentang hukum absolut dan menggerakkan jiwanya untuk menjadi yang maha kuasa dalam prosesnya. Tentu saja ada sedikit trik yang terlibat. Jika Sunni terbunuh, bayangannya akan dikirim ke alam bayangan, dan di sana, bayangannya akan diubah menjadi esensi murni oleh dunia, sehingga menghapus keberadaannya. Namun, bayangan makhluk-makhluk yang dibunuh Sunni sendiri tidak pernah memasuki alam kematian. Mereka justru memasuki laut jiwanya sendiri, dan bergabung dengan barisan semua korbannya sebelumnya. Jadi, dengan bunuh diri, Sunni telah mengirimkan bayangannya ke laut jiwanya sendiri. Itulah sebabnya ia harus mati dengan tangannya sendiri, bukan dengan pedang Anvil. Dan begitulah caranya ia bisa memaksa dirinya untuk hidup kembali, alih-alih ditelan oleh alam bayangan. Ketika dia melakukannya, tembok yang menghalanginya mencapai supremasi pun runtuh. Dan domainnya yang baru lahir itu mewujud dalam eksistensi. Sambil menatap kumpulan bayangan yang terkapar, Sunni menghela napas perlahan. Jadi ini yang dimaksud Eris. Bayangan-bayangan senyap ini, mereka adalah domainnya. Dia telah membangunnya selama ini tanpa menyadarinya. Dan betapa hebatnya domain itu, senyum jahatnya berubah menjadi gelap dan mematikan. Sekarang, kalau begitu, Sunni mendongak. Ada seseorang di luar sana yang harus dia bunuh. Kembali ke medan perang yang retak, topeng hitam yang menakutkan itu bergetar. Di kejauhan, sebuah kastil batu putih megah menjulang tinggi di atas air yang berkilauan. Sebuah istana hitam megah juga ada di sana. Sebuah kapal raksasa hanyut di ombak yang tenang, layar-layarnya yang banyak dipenuhi angin. Ada pula benteng-benteng lain. Semuanya muncul dari air bak pulau-pulau, dan hamparan jiwanya yang bercahaya tak lagi kosong. Melainkan, ia menyerupai dunia kecil. Nephis selamat. Dia telah selamat dari surga pijar di wilayah kekuasaan Dewa Matahari yang tumbang, dan karenanya, menentang hukum kematian yang mutlak dan hukum yang mengatur dunia yang rusak ini. Dia menjadi seorang tertinggi. Domainnya kini benar-benar terwujud juga, dan luas dan menakjubkan. 4 benteng besar memperkuatnya. Puluhan benteng lainnya kini juga menjadi bagian dari domainnya. Itu karena para orang suci yang memerintah mereka telah kehilangan kepercayaan kepada para penguasa, tetapi malah beriman kepada Nephis. Bahkan orang-orang seperti Seisan pun telah terpengaruh, memilihnya dibandingkan para supremes yang telah mengecewakan mereka. Puluhan orang suci, ribuan master,
ratusan ribu yang terbangun, dan banyak manusia biasa juga percaya padanya. Jiwa mereka adalah bagian dari domainnya, bersinar seperti segudang bintang di langit yang cerah. Lagi pula, Nephis telah menghabiskan 1 dekade membangun legenda klannya dengan bantuan Cassie untuk menciptakan mitosnya sendiri. Kini, di kedua dunia, tak terhitung banyaknya orang yang terinspirasi oleh bintang berubah dari klan api abadi. Jiwa mereka membara dengan kerinduan. Tak terhitung banyaknya orang yang percaya pada slogan propaganda terkenal yang diciptakan oleh pemerintah. Selama api abadi menyala, kemanusiaan tidak akan padam. Jadi, seolah-olah klan api abadi dan putri terakhirnya telah menjadi sinonim dengan umat manusia. Dan karena itu, sebagian besar umat manusia adalah bagian dari domainnya. Nephis juga bisa merasakan semuanya. Hubungan yang ia jalin dengan orang-orang yang pernah terinspirasi olehnya kini jauh lebih dalam dan universal. Hubungan itu tak lagi bergantung pada jarak atau kedekatan, sehingga lautan harapan dan keinginan yang tak terbatas membanjiri benaknya, mengancam untuk menenggelamkannya. Nephis membungkamnya untuk saat ini, atau setidaknya mencoba. Akan ada waktu untuk menyelidiki hubungan ini nanti. Untuk saat ini, dia harus menyelesaikan pertempuran itu, kekuatan tak terbatas, esensi tak berujung. Penuh dengan cahaya amarah, Nephis mengarahkan tatapannya yang berapi-api ke tanah. Jauh di bawah, di tanah, pasukan besar meleleh dalam banjir makhluk mimpi buruk. Badai salju yang tiba-tiba dipanggil oleh penguasa bayangan telah sedikit membendung gelombang kekejian. Dan ledakan mengerikan yang disebabkan oleh perubahan bintang semakin mengurangi jumlah mereka yang membengkak. Namun orang-orang masih saja meninggal, dan sisa-sisa hutan yang terbakar masih mengancam untuk menghabisi mereka semua. Manusia sedang mengalami kekalahan, sampai tiba-tiba cahaya lembut membanjiri medan perang. Para prajurit tentara gabungan itu tertegun sejenak, memandangi kulit mereka sendiri dengan takjub. Mereka sendirilah sumber cahayanya, seolah-olah api putih menyala di dalam diri mereka semua, membasuh luka-luka mereka, dan membuat mereka jauh lebih kuat, jauh lebih cepat, jauh lebih tangguh. Mengisi mereka dengan kekuatan yang menakutkan. Mereka yang hampir mati diselamatkan, dan mereka yang babak belur dan kelelahan tiba-tiba menemukan diri mereka penuh dengan kekuatan baru. Pasukan yang bersinar itu bergerak, menghadapi gelombang gelap monster-monster yang keji, dan memukul mundurnya. Budak Bayangan bab 2249, Kedalaman Keputusasaan. Tidak lama sebelum itu, Sid jatuh ke tanah, darah mengucur deras di logam pelindung dadanya yang sobek dan bengkok. Darah juga mengalir keluar dari mulutnya, tetapi ia lebih mengkhawatirkan pelindungnya. Memori itu berada di ujung napasnya, siap runtuh menjadi hujan bunga api. Sayang sekali, karena penyihir menawan, Master Sunless telah memperbaikinya sendiri. Yang lebih penting, ia hanya mengenakan sedikit pakaian di balik zirahnya. Menjadi salah satu boneka ratu yang sudah mati saja sudah cukup buruk, tetapi berjalan terlatih-tatih di medan perang, baik dalam keadaan mati maupun hanya mengenakan pakaian dalam. Terasa sangat memalukan. Ah, itu akan memalukan. Dia meraih pedangnya dan mendongak. Tahu betul bahwa dia tidak akan bisa lolos dari makhluk mimpi buruk yang telah melemparkannya ke tanah. Makhluk raksasa itu menjulang tinggi di atasnya, air liur berbusa mengalir di antara taring-taringnya yang membusuk. Namun, sebelum makhluk itu sempat menggigit, sesosok ramping bergaun merah compang camping muncul di antara Sid dan makhluk keji itu, dengan keras kepala mempertahankan posisinya.
Belati bergelombang di tangannya tampak seperti mainan dibandingkan dengan ukuran raksasa makhluk mengerikan itu. Felice, dasar bodoh. Apakah dia bertekad untuk mati bersama? Sid akhirnya menggenggam gagang pedangnya, bertanya-tanya apakah ia bisa berdiri. Mereka berdua mungkin sudah tamat. Mereka akan menjadi beberapa mayat yang indah. Jadi, selalu ada sisi terang dari segalanya. Menggunakan pedang sebagai tongkat, Sid mengerang dan bangkit berdiri. Di kejauhan, Ray dan Fleur mati-matian berusaha bertahan hidup di lautan kekejian. Mereka telah kehilangan Rani dan Tamar dalam kekacauan pertempuran beberapa waktu lalu, dan makhluk mimpi buruk di sekitar mereka bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh beberapa orang yang terbangun. Ray sempat berpikir untuk mencoba kabur dengan cara bersembunyi, tetapi dia tidak bisa membawa Fleur bersamanya. Dan dia juga tidak akan meninggalkannya, jadi mereka berdua nyaris selamat, bertahan hidup untuk saat ini. Pada suatu saat, mereka mendapati diri mereka melindungi punggung dua master yang tak dikenal. Dilihat dari usia dan baju zirah mereka, para master itu tampaknya adalah warisan dari pihak pasukan pedang. Kedua ksatria muda itu tidak dalam kondisi baik, tetapi salah satu dari mereka tampak hampir mati, berdarah deras dari luka dalam di kepalanya, bergumam tak jelas, dan memohon ampun. "Hei, Mercy, kau melihatnya, kan?" Sang guru yang lain menangkap temannya dan menariknya kembali, menyelamatkan pemuda itu dari cengkeraman makhluk keji yang mengerikan. Melihat apa? Satria yang berdarah itu entah bagaimana berhasil memenggal kepala makhluk mimpi buruk dan terhuyung tegak. Bajingan vulgar itu, si cabul bejat itu, Tuan Sunles. Dia penguasa bayangan, sudah kuduga. Sudah kubilang, dia telah menipu Lady Nevis selama ini, dasar bajingan jahat. Satria lainnya, Mercy, menatapnya dengan khawatir. "Kepalamu terbentur, Tristan. Tunggu, jangan jawab itu, kan? Lagi pula, nggak mungkin." Tristan menggelengkan kepalanya, tidak memedulikan darah yang mengalir di wajahnya. Tidak, aku melihatnya dengan jelas. Pada saat itu, Fleur menjerit dan jatuh. Ray pun ikut terhuyung, tiba-tiba merasa kesulitan bernapas. Sebuah kehadiran yang mengerikan dan menjengkelkan menyelimuti pikiran mereka, dan sesosok makhluk mimpi buruk baru muncul di hadapan mereka. Yang satu ini lebih mengerikan daripada yang lainnya. "Yang hebat," Mercy memucat, dan Tristan mengangkat pedangnya dengan lemah. Keduanya tak berdaya dalam pertempuran melawan kekejian besar, apalagi mereka yang terluka dan kelelahan. Tapi apalagi yang bisa mereka lakukan? Sekadar bergerak di bawah tatapan makhluk mengerikan itu saja sudah merupakan tugas yang sulit. Sedangkan makhluk itu dapat melenyapkan mereka berempat dalam satu gerakan. Semua harapan tampak hilang. Hingga sesuatu yang besar tiba-tiba jatuh dari langit dan meratakan makhluk mimpi buruk besar itu. Itu adalah, Ray berkedip, meragukan matanya. Itu adalah pondok bata kuno dengan jendela kaca dan beranda kayu. Makhluk mimpi buruk berlumuran darah itu bergerak-gerak di bawah pondok, potongan-potongan tulang tajam menyembul dari kulitnya. Namun, sebelum ia sempat melarikan diri, sebuah rahang mengerikan terbuka di tengah dinding bata, dan pondok itu menggigit Sang Maha Besar, merobek kepalanya dengan taring-taring tajam yang tak terhitung jumlahnya. "Apa?" Ray, Fleur, Mercy, dan Tristan membeku, menatap pondok mengerikan itu dengan ekspresi tertegun. Untuk sesaat, mereka bahkan lupa akan lautan kekejian yang mengelilingi mereka. Saat itulah pintu pondok terbuka, dan seorang wanita muda mungil muncul di beranda, melayang beberapa sentimeter di atas papan kayu. Dia menatap mereka dengan wajah pucat, lalu berteriak, "Tunggu apa lagi?
Masuklah kalau mau hidup, dasar bodoh. Rai menatap gadis mungil nan cantik yang melayang itu sejenak. Lalu menoleh ke belakang dan bergidik ngeri melihat pemandangan mengerikan itu. Ruangan luas di balik pintu itu dipenuhi mayat-mayat, darah berceceran di lantai. Ruangan itu bagaikan perut monster pemakan manusia yang tak pernah puas. Dia ketakutan. Sungguh kekejian yang aneh. Yang paling mengerikan, beberapa mayat masih bergerak, menunjukkan bahwa mereka telah ditelan utuh. Tidak, tunggu, itu bukan mayat. Itu puluhan tentara yang terluka, terkulai di lantai karena kelelahan dan sedang mengobati luka mereka. Rai terdiam sejenak. Kemudian, dia menggendong Fleur seperti seorang putri dan melompat ke beranda. Terserah, aku tidak peduli. Kedua guru yang linglung itu berlambat-lambat sebentar, lalu mengikuti sambil menggumamkan umpatan dengan suara gemetar. Di tempat lain, Rain bertempur berdampingan dengan Tamar dan Ksatria Bulu yang rupanya bernama Tel. Situasi tidak berjalan baik bagi kedua pasukan besar itu, dan juga tidak berjalan baik bagi mereka bertiga. Terutama bagi Rain yang merasa terkekang oleh ketidakmampuannya membunuh. Namun, ia bisa merasakannya. Perasaan tak bernama yang menggembung di dadanya semakin jelas. Itu adalah aspek kebangkitannya. Rasanya seperti segel yang disematkan pada jiwanya perlahan runtuh, siap runtuh sepenuhnya. Kengerian pertempuran yang dahsyat itu. Rasa sakit dan amarah yang ia rasakan saat menyaksikan semua kehancuran yang tak masuk akal ini. Hasrat yang membara untuk mencegah semua nyawa ini terbuang sia-sia. Mungkin yang harus dia lakukan untuk membuka aspeknya adalah menemukan nama untuk emosi yang dirasakannya. Tetapi kata-kata yang tepat tidak kunjung datang, seolah-olah kata-kata itu tidak ada dalam bahasa manusia. Dan mereka bertiga berada di ambang kehancuran diri mereka sendiri. Sesosok monster besar baru saja mencabik-cabik seorang ksatria yang telah naik tahta, dan kini menerjang ke arah mereka, dengan amarah membara di matanya yang merah. Rain memucat dan mengangkat tacinya, mengetahui bahwa bilah pedangnya bahkan tidak akan mampu memotong kulit monster itu. Namun, sesaat kemudian, sesosok mengerikan dari baja hitam keperakan muncul dari kegelapan. Matanya berkobar dengan api merah yang mengerikan. 4 tangan bercakar meraih kekejian yang menyerbu itu, menusuk tubuhnya, dan mengangkat makhluk besar itu ke udara. Kemudian, dengan desiran yang memuakkan, makhluk mimpi buruk itu tercabik menjadi 4 bagian berdarah. Saat darah mengalir ke cangkang gelap iblis berlengan 4 itu dan menguap, ia mengalihkan tatapannya yang berapi-api ke bawah dan menatap langsung ke arah Rain. Mulut iblis yang mengerikan itu terbuka, dan suara parau terdengar dari dalam, menemuinya. "Lindungi, Bibi!" Rain berkedip. Bibi, aku." Dia menatap iblis yang menjulang tinggi itu, tertegun. Tapi dia baru berusia 21 tahun. Budak Bayangan bab 2250, Api Harapan. Makhluk mimpi buruk itu hendak menghabisi Felice, yang gaunnya sudah berlumuran darah saat itu, dan Sid tidak cukup cepat lagi untuk menghentikannya. Saat itulah tiba-tiba muncul cahaya lembut yang menerangi kegelapan dan mengusirnya. Jantung Sid berdebar kencang. Nyonya Nevis, apakah dia dekat? Tidak. Terakhir kali ia melihatnya, Changing Star menghilang di langit hitam, terlalu jauh untuk menyembuhkan para prajurit yang sekarat dengan apinya yang menenangkan. Tapi tak salah lagi, Sid sangat memahami perasaan ini, karena ia mengandalkannya untuk bertahan hidup selama bertahun-tahun di berbagai medan perang. Memang, kehangatan yang menjalar ke seluruh tubuhnya, membasuh rasa sakit, jauh lebih kuat dari biasanya.
Luka-lukanya sembuh jauh lebih cepat daripada biasanya ketika bermandikan api putih yang lembut. Itu belum semuanya. Ada cahaya lembut yang bersinar di bawah kulit Sid dan ia merasa kuat, segar. Ia dipenuhi kekuatan, kelelahannya lenyap. Seolah-olah tubuhnya yang sudah berada di puncak pencapaian seorang ascendet tumbuh 2 kali lebih kuat. Bahkan jiwanya pun terasa diberdayakan oleh cahaya putih itu. Terima kasih para dewa. Mengaktifkan kemampuan aspeknya satu demi satu, Sid menghantam makhluk mengerikan itu dengan bahunya dan melemparkannya mundur. Felice menoleh ke arah Handmaiden. Sid tak dapat menahan senyumnya. Felice memancarkan cahaya lembut yang sama, dan lukanya pun mulai sembuh. Tidak, bukan cuma Felice, semua orang juga. Di sekeliling mereka, ratusan prajurit, baik dari Song maupun domain pedang, bukan berarti sudah ada perbedaan lagi, dipelihara oleh api putih murni. Luka mereka mulai sembuh, dan kekuatan mereka pun bertumbuh. Dan lebih jauh lagi, keadaannya tetap sama. Mata Sid melebar. Bagaimana? Sebelumnya, Lady Nevis hanya bisa memberikan anugerah apinya kepada para pengikutnya yang paling setia, dan hanya jika mereka dekat dengannya. Ia telah mengembangkan kemampuan itu selama bertahun-tahun, meningkatkan jangkauan dan potensinya, hingga ia mampu menyembuhkan seluruh medan perang, ribuan prajurit sekaligus. Namun kini, jumlahnya bukan hanya ribuan, melainkan ratusan ribu. Seluruh pasukan besar dari kedua pasukan itu sedang disembuhkan dan diberi kuasa, sementara Lady Nevis tidak terlihat dimanapun. Tetapi bahkan tanpa melihatnya, orang-orang tahu siapa yang menyelamatkan mereka. Suara-suara terdengar di sana-sini, penuh rasa syukur, lega, dan harapan. Bintang yang berubah, ini Lady Changing Star, api abadi bersama kita. Duduk di antara para prajurit yang terluka yang diselamatkan peri mungil itu dengan bantuan podoknya yang mengerikan. Rai tiba-tiba tersentak. Apa-apaan ini? Bagian dalam pondok tiba-tiba menjadi jauh lebih terang daripada sebelumnya. Di sekelilingnya, orang-orang berseri-seri. Dia pun bersinar. Kehangatan yang familiar memenuhi tubuhnya, dan luka-luka yang ia alami selama pertempuran lenyap tanpa jejak. Hal yang sama terjadi pada Fleur dan 2 master pasukan pedang yang telah membantu mereka bertahan hidup. Faktanya, satu-satunya orang yang tidak bersinar dengan cahaya lembut adalah peri tuan rumah mereka yang melayang di udara dengan ekspresi bingung di wajahnya yang cantik dan nakal. Rai menyadari perasaan ini, kehangatan yang sama yang dia rasakan saat disembuhkan oleh Lady Nevis. Di luar jendela, para prajurit dari 2 pasukan besar semuanya sedang diperbaiki oleh api putih yang turun ke lautan makhluk mimpi buruk dengan kekuatan baru. Salah satu dari 2 master tentara pedang adalah orang pertama yang berdiri, memanggil pedangnya dan menunjuk ke arah pintu dengan ekspresi penuh tekad. Nonaku yang cantik, nyonya rumah yang baik hati. Aku, Tristan dari Aegis Rose, sangat berterima kasih atas kebaikanmu. Namun, kehormatanku memaksaku untuk kembali bertempur karena lukaku telah sembuh. Tolong, perintahkan podokmu untuk membuka pintunya. Rai dan Fleur bertukar pandang. Rani dan Tamar masih di luar sana, di suatu tempat, berjuang demi hidup mereka. Tuan Tristan pasti belum pulih dari pukulan di kepalanya, mengingat cara bicaranya yang aneh, tetapi inti dari apa yang dikatakannya benar. Mereka tidak dapat bersembunyi sementara rekan-rekan mereka bertempur dan mati di medan perang yang berdarah. Ketika Fleur mengangguk halus, Rai mendesah dan bangkit berdiri. Para prajurit lainnya pun perlahan berdiri. Mereka menoleh ke arah tuan rumah pondok mengerikan itu dan menunggu, mata mereka penuh tekad yang muram. Peri mungil itu menatap mereka dengan aneh. Ada jeda,
lalu dia berkata, pintunya ada pegangannya, loh. Kamu bisa buka sendiri. Rain tersandung dan menatap Tamar dengan mata terbelalak. Tidak setiap hari ia melihat sahabatnya bersinar lembut dengan cahaya putih yang indah, seolah-olah dia adalah makhluk surgawi. Tidak, tunggu, mengapa Feather Knight juga bersinar? Mengapa semua orang kecuali Rain sendiri dan iblis baja yang menjulang tinggi itu? Luka-luka mereka mulai sembuh di depan matanya, dan gerakan mereka menjadi lebih cepat, gigitan pedang mereka lebih dalam. Untuk beberapa saat, makhluk mimpi buruk benar-benar terdesak mundur. Rain tetap tenang untuk sesaat. Pasti Nevis, kan? Kepalanya menoleh, dan dia menatap ke kejauhan. Pada makhluk mengerikan, dan cantik yang menjulang tinggi di atas medan perang yang hancur bagaikan gunung. Lagu Ratu. Tepat saat Rain menatapnya, sebuah meteor putih menyala tiba-tiba menembus kegelapan langit hitam dan menabrak sosok ratu yang menjulang tinggi, menyebabkan ledakan dahsyat yang mengguncang seluruh dunia. Itu adalah Changing Star, kembali dari surga. Namun ada sesuatu yang berbeda tentang dirinya sekarang. Rain tidak dapat melihat dari kejauhan. Namun, ia tahu satu hal, sang ratu benar-benar terhuyung akibat pukulan tersebut meskipun sebelumnya tidak diganggu oleh serangan apapun. Tunggu. Sesaat kemudian, Rain melupakan Queen Song. Dan tentang Changing Star juga. Itu karena dia merasakan sesuatu yang membuat rambutnya berdiri tegak. Dia merasakan bayangan di seluruh medan perang semakin dalam, gelap, dan jauh lebih dingin daripada sebelumnya. Saat pasukan besar bermandikan kehangatan api putih, hawa dingin tiba-tiba menyebar di medan perang, seolah-olah kematian itu sendiri telah mengeluarkan napas dingin. Dan kemudian, bayangannya bergerak. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.